Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau Televisi Network di mana saja Anda berada. Sebentar lagi kita akan berbincang dengan anggota DPRD Kota Pekanbaru sekitar persoalan sampah yang ada di Pekanbaru. Persoalan sampah memang pada hari ini menjadi sorotan di tengah Kota Pekanbaru, terutama kita lihat dan saksikan berbagai tumpukan sampah ada di Kota Pekanbaru. Nah, seperti apa? Ikuti liputan kami berikut ini. Saudara pemirsa Riau.TV, Riau Televisi Network di mana saja Anda berada. Apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan sampah di Kota Pekanbaru? Hingga persoalan sampah ini hampir setiap kali dan setiap tahun menjadi perdebatan di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Bagaimana sistem pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru? Sampah ini menjadi musibah bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Bahkan dengan tumpukan-tumpukan sampah ini munculnya berbagai banjir di Kota Pekanbaru. Kenapa? Karena selokan itu diisi dengan oleh sampah. Maka untuk menjawab ini kita akan berbincang dengan salah seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru, yaitu Ida Yulita Susanti. Seperti apa dialog kami? Terus ikuti perkembangannya bersama saya Abu Nazar Riau di program Riau Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau Televisi Network di mana saja Anda berada. Kembali bersama saya Abu Nazar Riau dalam program Riau Bicara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Kak Ida Yulita Susanti. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya, aktivitas lancar ya. Alhamdulillah lancar. Kegiatan sehari-hari. Iya, alhamdulillah. Ya. Pemirsa, pada program Riau Bicara pada kali ini kita akan berbincang dengan Kak Ida Yulita Susanti, anggota DPRD, terkait beberapa persoalan soal sampah di Kota Pekanbaru yang belakangan ini hampir menjadi persoalan dan menjadi persoalan di tengah masyarakat karena banyaknya sampah yang menumpuk tidak terurus. Nah, artinya pada hari ini kita akan minta pendapat anggota DPRD Kota Pekanbaru ini, apa sih sebenarnya yang terjadi di Kota Pekanbaru sehingga persoalan sampah ini hari ini menjadi polemik di tengah masyarakat kita, Kak? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adinda Abu dan tim, kemudian Riau TV Melayu yang sudah memberikan ruang untuk kami berdiskusi pada sore hari ini. Tentu dengan tujuan niat baik kita adalah bagaimana Kota Pekanbaru ke depan ini lebih baik dari hari ini. Ya. Nah, terkait isu yang paling hangat pada hari ini adalah terkait persoalan sampah. Nah, teman-teman saya di luar kota sana banyak menyatakan, telepon saya, Bu Ida di Kota Pekanbaru ada PSBB ya, kata dia kan. Saya katakan Pekanbaru enggak kena PSBB, Riau kan. Iya. Nah, iya kan kena PSBB. Apa tuh PSBB gitu kan? Nah, ternyata penumpukan sampah besar-besaran. Menjadi lelucon Jadi, juga ya, Kak, sudah, di luar ya? sudah menjadi lelucon di provinsi-provinsi lain terkait persoalan sampah di Kota Pekanbaru. Nah, tentu kita sebagai wakil rakyat menyikapi yang terjadi pada hari ini. Pertama, menyampaikan keprihatinan kita terkait kondisi yang terjadi hari ini karena apa? Apa yang sudah kita tata untuk Kota Pekanbaru pada hari ini, baik dari regulasi, baik dari komunikasi, baik dari koordinasi, tapi tidak berjalan dengan baik. Nah, kita tentu berharap Kota Pekanbaru ini adalah percontohan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, karena dia berada di pusat kota Provinsi Riau. Tapi hari ini dengan persoalan sampah, persoalan banjir, justru Kota Pekanbaru ini tidak menjadi percontohan, tapi sebaliknya. Nah, tentu ini sangat kita sayangkan. Nah, setelah kita lihat persoalan yang terjadi hari ini, saya dengan tegas katakan, sampah yang terjadi penumpukan di mana-mana hari ini, itu memang ketidakmampuan, kelalaian OPD terkait dalam membuat kerangka acuan kerja untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kota Pekanbaru. Nah, kenapa saya sampaikan demikian?
karena kita sebagai wakil rakyat, DPRD Kota Pekanbaru bertugas sebagai pembuat produk hukum untuk melindungi para OPD ini bekerja. Nah, terkait sampah, tahun 2018 kita juga sudah buat perdanya. Kita susun regulasinya dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, yang mana 3 tahun terakhir ini kan dengan sistem tahun jamak. Menggunakan tahun jamak, anggaran tahun jamak dengan sistem pola pengangkutan angkat-angkut buang. Nah, untuk proses angkat-angkut buang dengan tahun jamak ini juga tidak seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi dari 12 kecamatan, hanya 5 kecamatan yang di pihak ketiga kan. 7 kecamatan masih diswakelola oleh dinas terkait. Nah, untuk 5 kecamatan ini harus menghabiskan anggaran APBD sebanyak 143 miliar. 143 miliar. Selama 3 tahun. 5 kecamatan. 5 kecamatan. Ditambah sisa 7 kecamatan lain. Nah, tentu otomatis uang rakyat tergerus habis APBD kita kepada penanganan sampah. Nah, maka oleh karena itu, tahun 2018 kita susun regulasi yang merubah pola pengangkutan sampah dari angkat-angkut buang menjadi angkat-angkut proses. Nah, dengan harapan ketika dia angkat-angkut proses, Kota Pekanbaru, opsi pertama kita bangun pabrik. Bangun pabrik sendiri untuk pengolahan sampah. Jadi uang yang kita gelontorkan ratusan miliar itu, kita bangunkan ke pabrik untuk mengolah sampah, dan dia akan berpotensi menjadi sumber pendapatan APBD, PAD kita, dan sumber pendapatan ekonomi masyarakat kita. Nah, bagaimana caranya? Ketika dia angkat-angkut proses, nanti Pemko menyiapkan pabrik pengolahan. Nah, di sana kan nanti akan dipilah seperti di Cilegon, Cimahi, sampah basah itu diolah menjadi pupuk organik. Bagaimana pemasarannya? Kita sudah punya konsep Pekan Sikawan. Nah, tinggal nanti kita kerjasama dengan Pekan Sikawan untuk mengoper pupuk-pupuk yang kita hasilkan. Nah, bagaimana dengan sampah kering dipilah lagi? Nah, kalau di Cilegon itu bisa dia jadi aspal, bisa dia bahan-bahan yang lain. Nah, produksi dia, produktif dia. Nah, jadi sampah tidak lagi menjadi momok untuk APBD, tidak lagi menjadi beban APBD, tidak menjadi momok untuk masyarakat, tapi justru sampah memberikan potensi yang luar biasa untuk kehidupan ekonomi masyarakat kita. Dan memberikan potensi PAD untuk APBD Kota Pekanbaru. Nah, bagaimana polanya? Nanti sampah masyarakat itu kita beli, dibeli oleh Pemko. Akan lahir nanti pengusaha-pengusaha kecil di setiap RW untuk membeli sampah-sampah masyarakatnya. Nanti setelah dikumpulkan di TPS lingkungan RW, di sana nanti akan dijual kepada pabrik yang dibangun oleh Pemko. Nah, sehingga masyarakat sendiri tidak akan mau lagi membuang sampah sembarangan. Karena apa? Bangun tidur dia di pagi hari, dia sudah tahu ini adalah uang. Uang ya? Berarti Ini sampah lembaran merah, uang, ya? sampah menjadi uang gitu kan. Nah, bahkan nanti kita edukasi, dia pilah langsung. Nah, nanti tinggal dibeli oleh pengusaha-pengusaha kecil, ditampung oleh pemerintah kota. Nah, jadi untuk mendapatkan adipura, untuk kebersihan kota, ekonomi masyarakat kita terbantu, APBD PAD kita juga terbantu dengan sampah yang kita hasilkan. Dengan sampah saja Kak, ya? Dengan sampah saja. Nah, ini pola pertama. Pola pertama ya. Nah, kita kan prediksi nih, pola pertama itu butuh waktu. Butuh waktu untuk bangun pabrik. Nah, kita buat lagi opsi kedua. Itu tawaran ini kapan ini Kak? Yang pola pertama tadi? 2018. Udah 18 kita sekarang buat perdanya. 2002. Sekarang kan ada 2021 nih. Karena kita mengantisipasi berakhirnya tahun jamak di 31 Desember 2020. Berarti program ini sudah lama ya, 2018. Sudah lama, 2 tahun yang lalu kita sudah siapkan regulasi. Ketika nanti berakhir masa kontrak tahun jamak dengan pihak ketiga, kita sudah siapkan opsi untuk mempersiapkan agar sampah tidak menjadi persoalan. Nah, pola pertama tadi kan angkut proses, kita bangun pabrik. Nah, pola yang kedua, nah nanti di sana juga bisa kita berdayakan RT RW. Ini pabrik yang bangun siapa? Pemerintah daerah kah? Pemko. Pemko langsung. Pemko. Ibaratnya gini, daripada kita membuang uang untuk biaya pengangkutan kepada pihak ketiga, kan habis tuh ke pihak ketiga tanpa ada pajak daerah yang kita dapatkan. Lebih baik uang itu kita bangun pabrik, hanya sekali saja kita membangun mengeluarkan uang, tapi nanti kan ke depannya kita nggak mengeluarkan uang lagi. PAD kita masuk, kemudian PAD ekonomi masyarakat kita juga masuk. Nah, itu pola pertama. Nah, tapi kan ini butuh waktu. Butuh waktu untuk bangun pabrik, persiapan segala macam kan butuh waktu. Opsi kedua juga kita bisa menggunakan sistem KPBU namanya. KPBU. Apa itu?
kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Badan usaha. Badan usaha seperti SPAM yang hari ini di Kota Pekanbaru. Nah, SPAM hari ini di Kota Pekanbaru, zona pertama itu kan KPBU, 750 miliar. Jadi sistem KPBU ini yang bangun pabriknya tidak pakai APBD, tapi dibangun oleh pihak swasta. Perusahaan BUMN, perusahaan negara, dibangun oleh perusahaan negara, nanti sampah dibeli kepada masyarakat, dia yang beli, dia yang olah, dari olahan dia itulah menjadi retribusi kepada daerah. Jadi perusahaan ini berinvestasi ke kita, bagi keuntungan dengan daerah. Persentasenya berapa? Tinggal dibuat perwakonya. Umpamanya entah 70-30 seperti SPAM sekarang. Nah, kita tak perlu mengeluarkan uang. Mereka yang bangun pabrik. Kita tak perlu mengeluarkan SDM. Mereka yang punya SDM. Nah, ini sistem yang kedua. Dan ini bisa dijemput anggaran ke pusat. Anggaran ke pusat di Dinas Kementerian PUPR itu ada anggaran yang bisa digelontorkan untuk sistem KPBU ini. Nah, itu opsi yang kedua, lebih ringan karena tidak perlu kita. Tidak perlu APBD yang bangun. Kita terima bersih aja. Itu sudah ada nggak sekarang nggak kemarin? Nah, itu opsi kedua kita tawarkan. Masih tawaran tuh ya? Nah, itu opsi kedua yang kita susun. Nah, untuk mengantisipasi sampah. Nah, opsi yang ketiga adalah ketika nanti ternyata kita belum dapat investor nih, pabrik belum terbangun. Nah, lakukan sistem penunjukan langsung seperti pedoman pengadaan barang dan jasa. Jadi di dalam undang-undang itu sudah diatur di Perpres, pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah, kita bisa lakukan penunjukan langsung sebelum ada pemenang lelang. Nah, sekarang kan alasan mereka, kenapa kok sampah tidak terangkut? Karena belum ada pemenang lelang. Tendernya baru masuk Desember. Nah, ini kan kesalahan fatal. Kenapa demikian? Karena undang-undang sudah membuka ruang makan minum pasien, cleaning service, termasuk sampah. Obat-obatan rumah sakit dapat dilakukan penunjukan langsung sebelum ada pemenang lelang. Tinggal minta asistensi kepada BPKP untuk memperkuat regulasi kebijakan yang dibuat dinas. Jadi nanti kontrak kemarin kan berakhir 31 Desember. Lanjutkan kontrak itu dengan sistem tunjuk langsung. Bagaimana sistem pembayarannya? Kan tidak boleh di atas 200 juta. Khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang berurusan dengan yang 4 tadi, itu boleh di atas 200 juta, tapi dengan sistem lamsam kontraknya. Lamsam itu berapa yang terangkat, itu yang dibayar. Jadi tidak kontrak harga satuan. Contoh yang terangkat sama dia 100 ton, 100 ton bayar. 200 ton, 200 ton bayar. Nah, teknis lain dapat diatur bekerja sama kembali dengan RT RW. Seperti zaman Pak Herman. Dilibatkan camat dan lurah, dibagi peran dan fungsinya, tapi tentu dengan terkonsolidasi dengan baik sampai ke bawah. Jangan MOU, ini kan MOU ada nih, antara DLHK MOU dengan forum RT RW. Tapi tidak terkonsolidasi ke bawah. Tidak tersampaikan dengan baik. Nah, akhirnya apa yang terjadi? RT RW nggak tahu itu tugas mereka. Kemudian itu tugas mereka, dengan apa mereka mau mengangkut? Dilimpahkan kepada mereka pemungut retribusinya. Kalau terkonsolidasi dengan baik, tentu mereka tahu tugas. Persoalan hari ini, banyak RT RW yang melapor, mereka tidak tahu. Berarti MOU yang dilakukan itu tidak tersosialisasi dengan baik. Nah, balik lagi ke OPD-nya, berarti memang ketidakseriusan dari dinas terkait dalam penanganan urusan sampah ini. Berarti ini kan konsep-konsep yang sudah kakak tawarkan, ini DPRD sendiri kayak? Iya, lembaga yang menawarkan berbicara itu, perda. tapi tidak sampai hari ini tidak terrealisasi. Apa yang menjadi persoalan sebenarnya? Yang menjadi titik krusial ini apakah Pemko gimana menyikapi persoalan ini? Kan sudah ada ruang itu ya, aturan membolehkan begitu. Ketidakseriusan dinas terkait untuk melakukan penanganan sampah di Kota Pekanbaru. Makanya saya berulang kali katakan, kalau Pak Wali ingin urusan sampah ini selesai, ganti itu Kadis DLHK. Tapi sampai hari ini belum ada ya? Belum ada actionnya. Karena apa? Kalau mereka serius OPD-nya, otomatis kan persoalan sampah ini tak akan mungkin terjadi seperti hari ini. Karena kita ini punya regulasi. Sebagai DPRD udah melindungi nih regulasinya. Ada aturannya kayak ya? Aturan kita payungi. Kemudian dari Perpres juga kita payungi. Apalagi, jadi kalau ada niat baik, tidak akan mungkin sampah akan menjadi persoalan di Kota Pekanbaru. Terus apakah mungkin berkaitan dengan mental para pejabat kita kan, sumber daya manusianya, sehingga tidak sebenarnya mereka tidak mampu. Bisa tidak dikatakan begitu Kak? Khusus untuk DLHK ini, kalau saya melihat Pak Wali salah menempatkan SDM. Kenapa berani saya sampaikan bukan bidang demikian? Dia berarti ya?
Kenapa berani saya sampaikan demikian? Makanya di dalam Undang-Undang ASN untuk selevel pejabat eselon 2 itu harus asesmen di bidang itu. Asesmen di bidang itu sehingga tahu memang kompetensinya bisa di situ. Ya. Tapi mohon maaf saja, DLHK ini tidak melalui asesmen dia jadi kadis di sana. Langsung tunjuk. Langsung tunjuk. Jadi ketika ada persoalan hari ini, ya inilah buahnya. Karena beliau memang tidak tupoksinya, tidak mengerti dengan apa yang jabatannya dia terima gitu. Iya. Tidak ada asesmen, bagaimana dia tahu itu tugasnya di situ gitu. Berarti sekarang nih terjadi semacam pembiaran ya Kak ya. Pembiaran, jadi sehingga sampai ini wali kota sendiri kan paling tidak kan efeknya kan terhadap wali kota, begitu. Ya, saya katakan yang terjadi hari ini karena sebenarnya kan kita menunggu action pemerintah ini dengan kebijakan yang memang bisa mengeluarkan persoalan sampah ini dari persoalan. Ya. Tapi kalau hanya pejabatnya huru-hara pergi ke lapangan, kemudian sama-sama mengangkat sampah pejabat di kotanya, Kan, iya. kita malu. Kan ada sekko turun langsung kan? Malu kita karena apa? Hari ini sampai ke Kapolda turun, sampai ke Danrem turun. Itu kan tamparan untuk kita Kota Pekanbaru. Tidak hanya kepada pemerintah tapi juga kepada kami DPRD. Iya. Ketika sudah turun Polda, sudah turun Danrem, kami DPRD juga merasa malu dengan hal yang terjadi. Berarti kami tidak bekerja. Iya. Sebagai wakil rakyat kami juga dituding tidur. Nah, tentu kan kami juga malu dengan persoalan ini gitu kan. Nah, jadi intinya kita juga dari DPRD makanya ingin memberikan informasi kepada masyarakat. Kita DPRD tidak tidur loh. Kita udah buat regulasi. Tapi persoalannya sudah 2 tahun yang lalu. Udah 2018 sebelum berakhirnya masa kontrak. Nah, cuman persoalannya dinas terkait yang tidak melaksanakan regulasi yang sudah kita susun dan tidak ada niat baik dari dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan sampah. Berarti niat baik dari dinas terkait. Jadi solusinya harus diberhentikan nih Kak? Apa harus apa nih? Saya menantang Pak Wali Kota, kalau beliau memang serius untuk melakukan penanganan sampah ini dengan serius, langkah pertama yang harus dilakukan ganti dulu kadis DLHK. Ganti kadisnya ya. Yang kedua, buat kebijakan yang memang berdampak langsung kepada penanganan sampah. Apa dia bentuknya? Jangan ditunggu juga proses tender itu pemenangnya. Tapi siapkan regulasi, dia kan bisa tunjuk langsung. Berdayakan kembali perusahaan yang lama kalau tidak ada yang baru. Atau sosialisasikan dengan baik kepada RT RW kita karena mereka sudah diberi beban tanggung jawab untuk memungut retribusi di lingkungan rumah tangga. Nanti di lingkungan badan usaha kita kan bisa berdayakan, kita punya LPM, kita punya organisasi forum RT RW. Ini kan tinggal hanya keseriusan saja sebenarnya. Koordinasi dengan RT RW sendiri gimana Kakak melihat? Enggak jalan. Enggak jalan ya? Buktinya mereka enggak tahu kalau mereka diberi tugas. RT atau mereka mungkin RT ini dari mana anggarannya katanya kan? Kan mereka diberi ruang nih. Memungut retribusi sampah rumah tangga. Iya. Tentu dijelaskan kepada mereka retribusi sampah rumah tangga ini sekian, sekian untuk biaya angkut, sekian untuk biaya operasional. Dinas harus mengeluarkan. Tapi kalau mendadak seperti hari ini, mana bisa? Karena penanganan sampah ini tidak bisa dilakukan mendadak. Kita memang harus punya acuan kerja. Sebelum berakhir masa kontrak, DPRD itu kan menerima KUA PPAS dari Pemko. KUA PPAS itu dasarnya adalah RKPD. RKPD itu dasarnya adalah RPJMD, RPJMD, RKPD, Renja SKPD, baru masuk KUA PPAS. Nah, di situ kan sudah dijelaskan tuh apa yang akan dilakukan dinas di Januari 2021. Sudah tahu dia apa yang mau dikerjakan. Nah, hari ini ketika terjadi penumpukan sampah berarti memang dia tak tahu kerja di situ gitu. Berarti harus menunggu kapan tadi Kak? Pemenang tender. Pemenang tender dulu. Iya. Pemenang tender. Mungkin ada enggak ini terjadi ini kongklengkong ini harus apa dulu? Wallahu alam. Biarlah nanti urusan mereka kan. Iya. Kemudian Kak Ida, ini persoalan apa namanya itu? Soal apa tenaga THL yang ribut-ribut nih berapa hari ini kan mereka diberhentikan itu. Ini seperti apa sikap Kakak nih terhadap mereka nih? Persoalan sampah dan persoalan pemberhentian 318 orang THL 318 plus 39 orang penyapu jalan. Banyak tuh ya? Banyak. Sekarang tuh nggak kerja lagi? Enggak kerja lagi. Nah, jadi 318 orang ini terdiri dari 2 fungsi. Satu pemungut retribusi, yang satu lagi terkait gakum, penegakan hukum terkait masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Nah, 318 orang plus 39 orang ini sudah datang ke DPRD, sudah menyampaikan kepada kami. Intinya persoalan yang terjadi hari ini juga ketidakmampuan kadis yang bersangkutan untuk mengkomunikasikan dengan
THL tersebut. Kenapa demikian? Balik lagi ke RKPD tadi, balik lagi ke Renca SKPD. Seharusnya dia kan sudah tahu nih, 1 Januari kita tidak ada lagi mungut retribusi melalui petugas kita, tapi menggunakan RT RW. Kan dia sudah tahu. Seharusnya dia sudah memberikan informasi kepada para THL, dikumpulkan Bapak Ibu 1 Januari, Bapak Ibu nggak dipakai lagi. Karena tahun depan polanya sudah dirubah. Yang mungut retribusi itu ABCD. Sehingga anggota kita yang bekerja di situ tahu mau kemana dia mempersiapkan, mau kerja di mana, mereka sudah siap. Tapi fakta hari ini, tanggal 29 Desember mereka masih disuruh buka lamaran, buat lamaran baru. Artinya ada harapan untuk diperpanjang. Untuk memperpanjang kontrak. Tanggal 29 Desember. Tanggal 31 Desember jam 00 lewat, masuklah WhatsApp dari Kadis yang bersangkutan. Untuk memberhentikan seluruh THL 318 orang plus 39 orang. Jadi, yang kita kecewakan adalah ini negara hukum. Kita punya prosedur administrasi yang harus dijalankan untuk memberhentikan THL ini walau habis masa kontraknya, tapi tentu ada tata cara, mekanisme yang harus dilalui. Jangan main hantam kromo aja. Itu mekanisme dijalankan apa tidak tuh, Pak? Kalau saya melihat tentu tidak dijalankan, ya? Karena kalau dijalankan tidak seperti ini jadinya. Nah, jadi THL yang ratusan orang ini, apakah ada solusi tidak dari DPR? Mereka kan datang ke DPR tuh, apa solusi mereka kemarin? Nah, pertama nanti kami akan panggil dulu dinas terkait melalui rapat lintas komisi. Kenapa mereka diberhentikan? Mereka diberhentikan dengan alasan habis kontrak, boleh saja. Tapi kenapa tidak dikomunikasikan dari awal? Kemudian yang kedua, dalam kondisi pandemi COVID ini, kita kan harus carikan juga solusi pengangguran ini. Karena mereka kan punya keluarga, punya anak istri. Anaknya butuh makan. Tahu-tahu 31 malam diberhentikan. Berarti saya melihat WhatsApp dari kepala dinas tersebut untuk memberhentikan THL, di sana juga membuktikan kalau Kadis yang bersangkutan juga tidak terbangun komunikasi internal dengan bawahannya. Kenapa demikian? Karena seharusnya tugas pemberhentian pengangkatan kontrak mengontrak merekrut itu kan sekretaris, sekretaris dinas, ada kabak umum namanya. Harusnya melalui itu. Kenapa dia langsung? Artinya berarti eksekusi tidak langsung ke dinas ya? Berarti komunikasi internal juga tidak berjalan dengan baik. Nah, ini kan merugikan juga nih ke Pak Wali, merugikan pemerintah. Sampah sudah bermasalah, dipecat lagi orang besar-besaran jadi masalah. Nah, akhirnya yang menumpuk-numpuk persoalannya. Jadi persoalan baru lagi dengan memecat itu kan. Terus gini Kak, sebagai anggota DPR, Kakak melihat Pak Wali Kota ini apa sih menjadi titik lemah dari Pak Wali Kota ini sehingga seolah dinas ini tidak mampu berbuat terlalu apa yang menjadi persoalan sebenarnya Wali Kota Pekanbaru kita ini Kak, Pak Firdaus? Kalau program visi misi beliau bagus ya. Visi misi ya. Tapi mengaplikasikan visi misi kan wali kota tak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan pembantu-pembantu SDM yang bisa mengikuti visi misi dia. Dalam arti kata beliau punya visi misi bagus, seharusnya pembantunya ini, para kepala dinasnya ini, para OPD-nya ini mampu mengikuti visi misinya. Jangan Pak Wali Kota visi misinya 10, sementara kepala OPD-nya baru 1. Pak Wali dah lari 10, OPD-nya baru lari 1. Atau OPD yang tidak bisa mengikuti gaya saya melihat visi Wali Kota hari ini, melihat kondisi hari ini, Kota Pekanbaru ini, mohon maaf nih, memang kekurangan SDM tidak mampu mengikuti visi misi Pak Wali. Pak Wali Kotanya udah jalan di depan, OPD-nya masih tinggal belakang. Jadi perlu dilakukan pembenahan, evaluasi secara besar-besaran dan komprehensif untuk penataan birokrasi yang ada di Kota Pekanbaru. Perlu tuh Kak ya? Wajib di akhir masa jabatan beliau. Wajib dilakukan. Kalau tidak ini akan menjadi presiden buruk. Kalau tidak dilakukan evaluasi secara komprehensif, evaluasi kepala OPD yang ada di Kota Pekanbaru, maka akan menjadi presiden buruk untuk Pak Wali Kota ketika berakhir masa jabatannya. Karena yang melaksanakan di bawah eksekusi itu kan kepala OPD. Wali Kota kan hanya sebagai leader di atas. Dan masyarakat tidak mau tahu kan, OPD yang berbuat, tapi wali kotanya kena juga yang menjadi kena. Ketika OPD tidak melaksanakan, larinya tidak sekencang Pak Wali Kotanya, akhirnya kan yang korban kan Pak Wali Kotanya juga. Nah, kita kan tidak mau terjadi seperti itu. Makanya kami DPRD juga udah berulang kali untuk rapat kerja dengan Dinas BPM, Badan Sumber Daya Manusia, BPSDM. Pernah dipanggil Kota Pekanbaru, udah sering kita panggil. Untuk memang benar-benar Baperjakat ini berfungsi dengan baik. Ditata kembali SDM kota ini secara komprehensif, sesuaikan dengan bidangnya, baru bisa jalan.
Tapi kalau masih comot, taruh sini, bidangnya itu comot sini, tidak mau dia. Kemudian ada jabatan beberapa kepala dinas yang punya jabatan ganda gitu. PLT. Ah iya, bagaimana tuh? Spesialis PLT itu ada di Kota Pekanbaru. Ya. Ini seperti apa kakak melihat sebagai anggota DPR? Ya, karena memang penataan birokrasinya tidak sehat. Ada VLT kepala dinas ini. Ya, Bahkan satu kepala dinas megang dua jabatan. Ini terjadi ya? betul, itu fakta. Hmm. Berarti itu salah satu bukti penataan birokrasi di lingkungan Kota Pekanbaru ini tidak sehat. Berarti tak punya SDM. Makanya satu orang bisa megang dua. Karena kalau Kota Pekanbaru ini penataan birokrasinya bagus, SDM-nya bagus, BPSDM-nya berfungsi, tidak mungkin satu orang kepala dinas, satu orang bisa megang dua dinas. Iya. Harus dibagi kekuasaan itu dengan yang atau lain. ketidakkepercayaan Pak Wali Kota mungkin barangkali dengan Wallahu alam. Hanya beliau bisa Iya kan? menjawab. Kan SDM lain kan bisa dipergunakan gitu kan ya. Hanya beliau lah bisa menjawab. Iya. Yang penting hari ini kami DPRD Kota Pekanbaru tentu berharap di ujung masa jabatan Pak Wali yang tinggal tahun ini nih, Iya. lakukanlah penataan secara komprehensif, tempatkan orang yang tepat di bidangnya, yang serius dengan niat baik, bukan hanya mengambil jabatan untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di Kota Pekanbaru. Sehingga selesai ya, bisa selesai kan? Ya. Bukan hanya sekedar apa namanya itu? Penempatan orang sebagai Kasihan apa? kita nengok Pak Wali. Hari ini kan kita kasihan nengok Pak Wali ini nih. Iya, kasihan kita, Kasihan ya. kita, karena kan tidak mungkin juga dia yang mengatasi sampah turun ke bawah. Iya. Itulah gunanya OPD. Nah, sekarang bagaimana dia seorang leader bisa memerintahkan OPD ini untuk bekerja? Kalau tidak mampu ya ganti. Ya, atau Pak Walinya kurang tegas nih kak? Hah? Kalau kita bicara kurang tegas, susah juga. Saya Karena apa? Beliau juga udah berulang kali juga perintahkan ke Kadis Delaka, tapi memang dasar Kadisnya ini memang kalau bahasa kampung agak masih pakai badak. Nah, itu kalau bahasa Ocua kan. Iya. Baik Kak Ida, mungkin barangkali sebelum kita tutup ada pesan-pesan barangkali yang perlu kita sampaikan lagi. Berbicara soal sampah ini kan tidak habis-habisnya kan, kecuali ada solusi dari pemerintah daerah, pemerintah Kota Pekanbaru. Namun sampai hari ini titik temunya belum juga didapatkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Ada enggak pesan nih Kak yang terakhir yang perlu disampaikan nih? Ya, tentu kami sebagai wakil rakyat dan sebagai masyarakat Kota Pekanbaru dengan tegas meminta kepada pemerintah Kota Pekanbaru agar cepat menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Jangan sampai kota yang kita cintai, yang kita banggakan ini justru menjadi isu nasional yang tidak baik didengar di luar sana. Tadi apa itu istilah yang PSBB, saya dengar? Apa itu? penumpukan sampah besar-besaran. Nah, karena apa? Kita dicemooh oleh provinsi lain, kita dianggap bodoh. Iya. Masa sampah punya potensi PAD menjadi persoalan besar akhirnya di kita. 500 ton aja per hari sampah itu udah bisa ngasilkan listrik. Tinggal cari investornya. Ini kan keseriusan kuncinya. Gantung seriusan Pemkot Keseriusan sendiri, dan niat baik. Niat Jadi baik, ya. kami meminta kepada OPD terkait dalam hal ini segera untuk membuat terobosan-terobosan agar persoalan sampah ini jangan bergulir sampai bulan depan. Ya, berarti dikasih waktu ya Kak ya? Ya, 1 bulan dikasih waktu ya? tuntaskan segera gitu. Baik, terima kasih Kak Ida sudah berbincang di program Riau Bicara di Riau Television Award. Banyak yang akan kita bicarakan ke depannya lagi. Demikian saudara, bincang kami dengan Kak Ida Yulita Susanti, anggota DPRD Kota Pekanbaru dari fraksi Partai Golkar. Memang persoalan sampah sampai hari ini menjadi sorotan masyarakat, terutama terjadinya banjir akibat sampah yang menumpuk di Kota Pekanbaru. Tentunya apa yang menjadi pembicaraan kita pada hari ini bersama anggota DPR menjadi masukan buat Pemko Kota Pekanbaru untuk program yang lebih baik mengatasi sampah ke depannya. Demikian bincang kami, saya Abu Nazaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.